Lu pernah lihat nggak konten-konten tentang kesenjangan? Of you. Oh iya kan? POV, POV. POV. Kere sama orang kaya. Dia bikin konten tentang kesenjangan. Jadi contohnya yang paling rame itu adalah Ada di puncak. Tadi lu gue mau matiin komputer dulu. Kenapa emang? Mau ini nyuci di baju, takut ngejeglek listriknya. Oke, selamat malam para pemirsa. Wah, iya. Jadi begini ya pemirsa ya. Mas, rambut jangan terlalu maju juga. Oke. Keep roll, action. Jadi sebenarnya kenapa sih kita di-cut? Cut. Kalian Di-cut. mengenalkan dulu siapa kali. Oh iya. Yuk, ya satu ya. Keep roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cut. Episode Ketiga. ketiga. Kita harus Episode ketiga. selalu merayakan Kemenangan. sebuah acara karena di program Liga Peradaban konten kita yang paling rame. Iya. Menyentuh angka ribuan. Program sebelah ratusan aja berat. Bahkan jutaan. Bahkan jutaan. Oke, ini yang sekarang lagi rame. Lu pernah lihat nggak konten-konten tentang kesenjangan? Wah iya itu lagi rame itu. Kesenjangan kan? Jadi seolah-olah ada dua Pribadian. bukan dua pribadian, Dua culture. kok dua culture, Dua apa dong? dua point of view. Oh iya iya kan? POV, POV. POV, orang kere sama orang kaya. Dia bikin konten tentang kesenjangan. Jadi contohnya yang paling rame itu adalah, kalau gua kemarin nontonnya di Ulin, Cah Pondok. Capondok apa? Tapi kesenjangannya kan itu ini banget ya, terlalu sempit. Karena yang tahu ya orang-orang yang mondok gitu. Oh iya, Ya kan? skenanya skena pondok. Ya, misalnya Mandi sarung. pakai sabun apa enggak? Kalau di pondok mah pakai sabun semua. Sabun seseorang itu jadi sabun Rame-rame. semua orang. Berjamaah. Sarung misalnya. Oh, sarungnya apa? Merek apa duduk? Gua BSH. Apa namanya? BSH. BSH. Satunya BSH. Nah, Ada yang HBS. HBS itu kan senjang ya. Terus kalau yang konten yang umum yang paling banyak itu, aduh, gue lupa tadi. Udah gue inget pada. Masak air. Oh iya, bener. Gue mau mandi nih. Masak air dulu. Masak air dulu, rebus air dulu. Ternyata- pengen mandi air hangat gitu. Ternyata Oh, lu nggak punya ini? water Nggak heater. punya water heater. Ada di puncak. Water heater itu kan, padahal kalau anak kos-kosan itu kan pasti punya tuh water heater. Punya, Mas. Eh, Kos-kosan yang mana dulu? Bukan. Kalau di Gang Kober nggak ada di situ. Water bukan, heater. yang kayak gitu loh. Tapi ada colokannya. Ya, Itu kan water heater, ada lagi. water jug. Tadi lu gue mau matiin komputer dulu. Kenapa emang? Mau ini nyuci di baju, takut ngejeglek listriknya. Air. Itu artinya dia listriknya ini ya? Iya. Apa? Nembak PLN. Oh, nembak PLN. Ya, pernah tuh ada tuh yang begitu. Nyantol gitu kan. Tuh, terus ini gara-garanya apa lu tau gak? Apa, Mas? Kapan hari tuh anak gua heran. Karena Ya, dia cerita lagi ngomongin soal apa? Pelajaran. Ngomongin pelajaran, diskusinya di grup WhatsApp. Terus dia kayak uring-uringan gitu karena nggak dapat jawaban. Terus dia nanya ke gua, "Pak, dulu Bapak pas sekolah sering diskusi nggak di grup WhatsApp?" Hah? Gua kaget juga, astaga. Apa dia nggak tahu ya? Zaman gua sekolah itu handphone belum ditemukan. zaman Flintstone. Buru-buru WhatsApp itu kan.
Nah jadi memang kesenjangan itu luar biasa. Terus lu jawabnya apa? Ya gue jawab, dulu zaman bapak itu belum ada handphone, Oh, belum ada handphone. apalagi WhatsApp. Terus apa? Handphone aja Telepati. terus dia nggak percaya. Lah, Telepati. masa sih? Telepati nggak ngerti dia. Oh, enggak. Bukan dia nggak percaya, dia kayak, hah, kok bisa ya ada orang sekolah nggak punya grup WhatsApp? Itu menurut anak gue itu aneh gitu. Dia kan kerja kelompok, Mas, dulu. Iya kan? Iya Iya. lah. Di warnet, Pakai yang bilik-bilik. dia mah udah dia masih agak muda ya. Bahkan zaman gue itu warnet sih belum ada, Ki. Wartel ada kan? Wartel ada. Wartel. Phonebook segini. Yellow page. Iya, telepon umum. Wah, gila itu zaman analog itu gila sih. Berapa harganya kalau nelpon? Nelpon, waduh kalau di Beda tuh konversi lokal sama interlokal tuh. interlokal beda. Beda. Jadi bahkan sekarang aja anak sekarang tuh nggak ngerti ada kode telepon. Kalau di Jakarta kan 021. 021. Kalau rumah gua dulu 0293. Kalau gua nelpon ke Jogja, beda kode wilayah. Kalau tempat gua 0293, Jogja 0274. Itu bayar interlokal. Interlokal. Jadi kalau berapa rupiah dikonversi, wah susah juga karena dulu telepon, kamu tahu telepon umum nggak? Yang pakai koin. Koin 100 gantung. perak, 3 Koin menit. gantung, koin gantung. 3 menit. Ceklek. Nah, kalau yang kriminal begini nih. Gedor, dua. Lu jelasin koin gantung lu gimana? Jadi koin dibolongin kan pakai tali. Kalau ini masukin ceklek, Jadi koinnya diikat. diikat, dibolongin kan. Ah. Mas pakai tali. Ntar kalau udah masuk tarik, set. Halo. Oh, Yes. jadi nyambung ya. Seolah-olah itu cemplungin lagi gitu. Cemplungin lagi. Ntar kalau udah ini masukin lagi, tarik lagi gitu. Kalau udah kelar, Kalau nggak bisa, gedor, dar. jackpot ya. Iya, jackpot. Gila. Nah, ini yang pengen gua ceritain ke anak gua besok. Ah, iya. Jadi Dia kan lewat ini medianya. Oh iya bener. Dia pasti nonton ya. Media. Nonton. Nanti gua kirim linknya. Tonton dong ini. Itu baru dari sisi komunikasi ya. Terus dulu kan gua ngeband. Anjir. Gua kurang anak band apa. Gila ini. Ada NoFX, ada Luffy. Yang bawah ini apa nih? Mana? Ini yang ini loh, yang Ini. skeleton tuh. Ya iya itu. Ini. Itu apa tuh? Harimau Malaya. Hah? Harimau Malaya. Sangar banget ya lambangnya. Mandala. Nah, jadi gini. Tadi kan hanya kesenjangan terkait komunikasi. Nah, dulu gue pernah ngeband. Gue nggak pernah bayangin apakah anak zaman sekarang bisa melakukan seperti apa yang gue lakukan. Jadi dulu itu kan kita dari sininya underground nih. Yoi. Kalau zaman sekarang namanya skena, tempat nongkrong. Itu Anak kalau indie. indie. Iya. Ya, kalau gue dulu Band Regis. band regis. Kalau dulu istilahnya band yang major label sama indie label kan gitu. Nah, iya. Referensi musik dulu belum ada internet. Nyarinya di Ya toko kaset, buku-buku majalah. majalah, Sign, tahu Sign nggak? Zin. Ya, Nah, magazine. Padahal itu Sign dari magazine. Magazine. Bacanya Zin. magazine sama magazine sih? Hah? Zin kan? Magazine ya? Zin ya? Jin. Zin, ya, Zina. Zin. Zine. Zin. Nah, misalnya nih contoh, itu di tahun sekitar 99 lah. Itu 99. ngulik. Ini nih, bandnya ini nih. 99. Bandnya namanya ini nih, Rikers. 99 udah ngeband ya. Jadi ini pengen main apa nih? Underground. Dulu namanya underground. Mau nggak ngerti genre itu nggak ngerti. Death metal, black metal, brutal death metal, gore grind, grindcore, punk, hardcore. Belum ada itu, belum ada. Nah, dulu pokoknya underground. Oh, jadi satu ya, underground, bawah Pokoknya tanah. Underground itu yang filosofinya DIY, do it yourself. Dia bikin label juga, bikin label sendiri, rekaman sendiri.
marketing sendiri, dijual sendiri, Baju sablon. merchandise-nya sendiri, semua. Jadi kita saling support. Nah dulu, nih gue cerita nih, ngulik sebuah lagu. Gue inget banget tuh. Nih, kaset. Kaset pita. Kaset pita. Kaset pita. Itu juga kalau misalnya anak gue liatin juga, ini apa sih ini? Ini apa sih? Ya kan? Ini apa sih ini? Lebih keren lagi ntar disket. Kalau sekarang kan jadi vinil ya. Iya. Vinil tuh sok-sok balik ke masa lalu padahal itu produk yang terbaru gitu. Emang iya? Iya, WAV kan itu. Jadi audionya WAV. Iya. Bukan apa kalau zaman sekarang MIDI ya. MIDI. Nggak ngerti lah itu, MP3. pokoknya beda. Yang kita tahu pokoknya itu analog sama digital. Itu. Dapat kasetnya karena bandnya dari Jerman, ya kita surat-suratan sama temen yang di Jerman. Gila. Asli. Pakai pos. Pakai pos. Karena nggak ada ini. Nggak ada Pakai internet. Pos pengumben. Situ Dulu- arahnya. Dulu nggak ada apa? Nggak ada internet, ya pos. Ini apa sih? Bisa dapat kopi, bisa dapat kasetnya. Itu pun kaset udah rekaman. Burning. Nah, kalau Zaman gua burning. zaman lu kan burning ya? Burning. CD. Zaman gua tuh dulu ada Polytron yang decknya 2. Ini master, ini Satu kaset lagi, kosong. kaset kosong. C60. Ditimpa di sini. Cetet, rewind, set. Disetel, disetel, di record. Hmm. Jadi ini nyetel sampai selesai, ngopi di sini nih. Nah, gua punya kopian nih. Nanti kalau ada yang demen temen gua, dia Kasih. ngopi Oh, lagi. ngopi lagi. Jadi hasil yang paling belakangan ngopi itu kopian dari kopi. Kopi. Nggak Embung. jelas. Nggak jelas. Samar-samar. Covernya juga difotokopi. Yang paling susah ketika ngapalin lirik. Nah, iya, lirik Di gimana? setel kan? Kalau bahasa Indonesia kan mending ya. Apa sama Ngerti apaan kita. ya. Oh, ini maksudnya ini. Ini bahasa Inggris. Style, tulis. Style, tulis. Nanti cross check temen nih. Bener nggak sini? Oh iya bener. Ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya bukan ini. Nah, Kita itu tahu dengerin bener apa salahnya? Temen lu gimana? nggak ada yang, ya pokoknya dia lebih jago bahasa Inggris aja. Pakai logika gitu. Pakai logika. Dia lebih jago bahasa Inggris aja. Jadi lirik, pentas, nyanyi kita. Berikut ini lagu dari Rikers. Brother Against Brother. Wah. Seiring berjalannya waktu, masuklah internet. Masuklah musik digital. Zaman lu burning pakai apa? Rapid share ya? Media. Iya, ada dulu ini ada software burning gitu. Me- CD. Hasilnya- CDR, belinya CDR. Oh, Nero. Iya, bener. Ini anjir nih operatornya. Ngerti dia. Ini jangan-jangan personilnya Staffa Band. Mas-mas yang ini. Itu janitor ya dia. Dulu kan ke memori dulu, di setel ke anak-anak SMK dulu beli apa? Beli headphone itu dikasih memori baru kayak model apa namanya Walkman. MP3. MP3 player. Digital kan produknya. Digital, Nah, jadi lucunya adalah ketika udah ada apa digital. Ini berisik banget ini gimana sih? Kekencangan ngobrolnya. Gua sampai bingung ini. ini lagi rekaman. Mau. Terus Tolong mau. Terus apa? Terus iseng internet ya, browsing ya. Wah, gua cari Rikers, Brothers Against Brothers, lirik. Ada kan liriknya? Ada. Nah, itu yang gua anjir. Ternyata dulu kita salah semua. Yang kita dengerin dan yang kita tulis dengan lirik yang sebenarnya itu beda ternyata. Oh. Beda. Jadi nggak sama. Tuh, zaman dulu kayak gitu. Kalau lu kaset masih, ya paling lu gede, kaset punah kan. Iya. Gue Iya tapi ngerasain tuh yang kayak lu transfer gitu ngopi-ngopi. Terus ke burning gue ngerasain juga.
Burning digital kan berarti. Udah digital. Itu 2000 berapa? 2008 ya? 2006, 2007, 2008 ya? Iya. Nah, jadi kesenjangan itu kalau sekarang apa ya istilahnya ya? Kalau kesenjangan itu adalah pada masa yang sama, zaman yang sama, tetapi yang satu punya privilege, yang satu enggak. Gitu. Kurang lebih gitu kan. Nah, kalau antar generasi itu apa kesenjangan istilahnya? Gap. Kalau kesenjangan ini kan periodenya sama, ya kan? Periodenya sama, cuman ya kelasnya beda. Ya? Kelasnya beda. Nah, kalau kayak gua nih, apakah yang dialami anak gua dan yang gua alami ini sebuah kesenjangan? Cuma beda generasi aja paling, Mas. Jadi semacam ini loh, apa? Apa tuh? Culture shock. Oh, culture shock. Lu ngerti nggak? Ngerti. Apa tuh? Ya itu, kaget. Apa sih? Culture shock itu ya. Kalau- Kayak gitu ya. Gitu. Kalau shock tahu kan? Tahu. Apa tuh? Kos kaki. Serius, Mas. Iya. Kita ditonton jutaan loh. Gila, trending. Bukan. Ini kan cuman sebenarnya gua tergelitik sama trolling terkait Kesenjangan. kesenjangan. Itu karena rame banget. Rame banget dan semua orang kayaknya bikin gitu loh. Gua belum bikin. Tapi tadi lo ngasih ide kan? Bukan, kalau itu kan kenyataan kayak biasanya dia. Iya, relate. Nih, Ki, mana lu? Kok belum nyampe? Kan gue jawab. Terus Kiki jawab. Hujan, Mas. Ini, bentar Mas, masih hujan gitu kan? Terus gue jawab, oh sorry, lu belum punya mobil ya? Lupa gue. Nah, ini kesenjangannya kan kayak Iya. gitu. Itu dia. Kurang lebih kayak gitu. Selamat datang. Ini juga salah satu host. Sebenarnya program kita ini tidak sepadat ini gitu. Iya. Tapi ya berhubung program sebelah nih Slow. bukan slow. Namanya anak muda NU kan gitu. Lama ya? Sekali Emang ya? dapat libur terus Oh, terus. libur terus. Jadi benar tadi yang lu bilang tadi. Mas, besok lagi kayaknya lu bagi-baginya dibeda-bedain deh. Yang paling rajin kayak gua ini yang paling banyak. Yang males-males kayak Ulin nih, ya nantilah. Setelah project selesai baru dikasih gitu. Baru dikasih. Itu ide bagus sebenarnya. Kesenjangan versi Cah Pondok itu apa? Pulpennya Hitek sama Snowman itu udah kesenjangan sih. Pulpen, Pulpen, Hitek. mereknya high-tech. Itu 25.000, kalau Snowman kan cuma 2.000. Ada pulpen 25.000 ternyata. Sarung Iya. BHS. Nah ya, sarung tadi Udah kita dibahas. bahas. Sarung. Udah ya? Udah. Sama aja sih di situ juga. Sandal. Sandal apaan? Sandal Alfa sama Swallow. Itu kan kalau Jumatan itu kan banyak tuh kesenjangan. Sandalnya ada yang udah hancur, sebaliknya bawa sandal yang bagus. Digembok. Ya, digembok. Gitu. Jadi ya besok gua harus jelasin ke anak gua nih. Harus pelan-pelan itu ngejelasin itu. Ya karena beda dunianya kan. Dunianya beda. Dunianya kayak jadi dia nggak percaya gitu. Masa sih Pak, zaman Bapak sekolah dulu nggak punya WhatsApp grup. Jadi gua kan, hah? Gue juga nggak punya ya WhatsApp group ya. Zaman sekolah. Zaman sekolah. Bukannya udah ada WhatsApp ya? Belum Kuliah. ada. Oh, belum ada WhatsApp ya? Belum ada WhatsApp kan WhatsApp. setelah BlackBerry ya? Zaman gue belum ada WhatsApp. Jadi adanya itu ketika kita udah lulus. Baru bikin grup WhatsApp, angkatan berapa. Itu juga dari grup Facebook dulu. Iya. Terus Ya kan? Perjalanannya begitu. ini yang gua sampai sekarang kepikiran cuma itu sebenarnya. Kok bisa ya anak gua nggak percaya kalau gua itu dulu nggak punya grup WhatsApp? Gara-gara dia itu ribut di grup WhatsApp terkait kelompok belajar. Nah, gua dulu belajar cuma pakai LKS. Lu tahu nggak LKS? Ya, iya. Lembar kerja siswa. Jadi semua buku pelajaran itu gua taruh di meja gua di sekolah.
Kan ada kolongnya itu. Jadi sekolah gue bawa tas kosong sama LKS. Udah gitu doang. Jadi kalau kabur gampang. Kan lempar tas gue kabur. Wih. Lah, emang lu di rumah nggak pernah belajar? Ih, gila, gue belajar di mana aja, Mas. Kalau gue itu gimana ya? Lu belajar dari kehidupan ya? Wah, gue belajar banget. Gue di jalanan gue belajar, di rumah gue belajar, di sekolah gue belajar. Dia paling banyak kampusnya. Banyak. Iya. Kampus gue banyak. Apalagi yang nggak lama kemarin baru lulus. Wah, gila. Itu mewah, Bos. Dapat makan lagi. Ketat, security-nya ketat. Oke. Nih, ngiklan dulu. Nah, Ada titipan. Coba lihat. 10 menit lagi ya? nih titipan. 5 menit lagi. Iya, makanya gue ambil karena gue tahu waktunya udah mau habis. Gimana sih? Ini konten gue masa dibocorin sih 5 menit lagi gitu. Kita Orang bisik-bisik. harusnya kan pakai tulisan Iya. ya, 5 menit. Mana ngomongnya kenceng banget. Ngasal. Nah, ini ada buku. Gua Judulnya kesana. NU Next Gen. Kesana dong. Gua kesana. Oh iya, Ding. NU Next Gen. Ini yang nulis itu Ketua Umum PBNU. Siapa, Mas? Gus Yahya. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, ini. Nah, ini gue nih, Iya. yang kerennya ini, Apa pengantarnya ini. Ya, Kiai Haji Ahmad Rifki Al Mubarok. Woi. Gus, Ya. Ya. Amel iPhone 16 nya coba. Ini diiklanin loh. Gila ya. Masuk Gila ya. bisa loh. Masuk ya. Iya. Kalau yang kayak gitu tuh kan belajarnya di mana aja. Iya, iya, iya. Bener nggak? Nah, Gitu. ini NU Next Gen, wasiat peradaban untuk generasi masa depan. Hmm. Ini gue udah baca, ini keren banget. Mungkin menurut gue ini sesuatu yang baru ya. Jadi paling sederhana adalah begini. Kita kadang bingung dengan seperti tadi ya, kesenjangan, terus perubahan budaya, Teknologi digital, jadi ada istilah gegar budaya, culture shock tadi. culture shock. Gegar budaya itu terjawab di sini. Jadi di sini membahas kadang-kadang kita resah. Gimana ya? Kita beresin NU, kita beresin generasi-generasi kita beresin kader-kader kita supaya siap untuk menghadapi Indonesia masa depan. Nah, di sini ada jawabannya. Gus Yahya nulis sederhananya begini. Kalau kamu mau memperbaiki NU, maka perbaiki dulu Indonesia. Oh, lebih ke Indonesia nggak ke diri sendiri? Iya, karena dengan lu memperbaiki Indonesia, itu otomatis nanti NU akan baik juga. Benar. Ketika Indonesia baik-baik saja, maka NU akan baik-baik saja. Ketika Indonesia baik-baik saja, maka semua entitas yang ada di Indonesia juga akan baik-baik Baik-baik saja. saja. Ini keren banget. Lebih ke ini ya. Kalau kita kan kadang punya ego untuk gua pengen deh beresin kelompok gua nih. Gua pengen nih beresin RT gua nih. Iya. Biar RT gua jadi RT yang paling top. Padahal supaya RT lu bisa paling top, lu juga harus terjun ke kampung. Kalau kampung ya, lu top, otomatis RT-nya juga. RT lu akan ngetop. Karena lebih ke kayak ini loh, media ya. Media. Jadi kita menyemai, yang kita semai ini ketika lingkungannya baik, airnya cukup, udaranya cukup, nutrisinya cukup, maka kamu di situ akan tumbuh dengan sangat subur. Nah, kalau soal tanaman kan lu udah ngerti nih. Ngerti. Gimana menyemai. Di Bromo. Lo nanya di mana menyemai ya gue langsung di Bromo. Oke. Enggak, nih kalau mau dapetin ini di mana? Oh iya. Belinya di Shopee. Di Shopee Di ada. Shopee udah ada. Jangan lupa guys, pakai pay letter nggak apa-apa. Shopee-nya apa? Shopee-nya apa? Ini Shopee-nya apa? Shopee Liga Peradaban. Sama. Oh iya, sama kayak channel kita. Oh ya, NU Design Center. Ini yang bikin dia. Ya. Emang ya? Enggak ya? Bisa tahu nih. Bukan. Covernya. Dah ini nih yang bikin. Kalau yang nerbitin temen gua nih. Bib Salim kan? Iya. Kerjasama. Udah temen semua ini. Oh temen lo ya. Bib Salim yang dulu bikin buku Gusman yang tebel banget. Yang gue salim itu kan. Bib Salim. Ya Bib. Oke, tutup nih. Oke.
Ini gua tutup dengan kata-kata. Kata-kata hari ini adalah jangan pernah membagikan informasi karena informasi itu adalah senjata yang sangat ampuh. Itu kata-kata dari Nami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.